Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa pada pengajian kita kitab hadis Jawahirul Bukhari di pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah agar kita mendapatkan manfaat, barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram, syairulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan kalian buka kitab hadisnya, nomor hadis 370 ya. Untuk anak kelas 12 Madrasah Aliyah Ping 3, silakan kalian buka nomor hadis 370 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza ata ahadakum, idza apabila, ata datang, ahadakum pada salah satu kalian, khadimuhu pembantunya, khadimuhu pembantunya, bi ta'amihi dengan makanannya, bi ta'amihi dengan makanannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, idza ata ahadakum, apabila datang pada kalian, salah satu kalian, khadimuhu pembantunya, bi ta'amihi dengan makanannya, maksudnya dia menyediakan makanan, menyiapkan makanan, fa illam yujlishu, fa illam yujlishu, seandainya tidak disuruh duduk ya. Seandainya tidak disuruh duduk, ma'ahu bersamanya, seandainya jadi pembantu menyiapkan makanan untuk kita, kemudian kita lebih utamanya kita mengajak dia juga ikut makan bersama kita, maksudnya seperti itu. Jika tidak disuruh duduk bersama kita di situ, pembantu itu yang menyiapkan makanan, fal yunawilhu, maka berikanlah padanya, fal yunawilhu, maka berikanlah padanya, luqmatan, sepotong ya, satu potong daging atau yang dihidangkan itu, au luqmataini, atau dua potong ya, bisa daging, bisa ayam atau yang lainnya di situ, satu porsi mungkin bisa katakan seperti itu, au uklatan, atau ya satu suap, au uklataini, atau dua suap ya, untuk makanan yang dihidangkan. Jadi kalau pembantunya kita tidak ajak makan bersama, kita tidak bisa mengajak bersama untuk makan, saat itu kita juga siapkan makanan untuk mereka ya. Artinya makanan yang kita makan juga sama, makanan itu dimakan sama pembantu kita. Fa innau, sesungguhnya khadim tadi, pembantu ini, waliya ilajahu, waliya mengurus, ilajahu pekerjaannya. Jadi ini kita diajarkan bagaimana etika kita, akhlak kita kepada pembantu yang sehari-hari membantu kita. Dari segi makanan, kita dianjurkan sama ya, makanannya apa yang kita makan pun dia juga makan apa yang kita makan ya. Bahkan di sini Rasulullah mengajarkan kita agar dia duduk bersama kita ya. Jangan jadikan atau anggap pembantu itu seperti budak, beda ya. Budak di zaman Rasulullah tidak sama dengan pembantu yang ada saat ini, karena memang dia tugasnya hanya membantu pekerjaan rumah tangga ya. Kalau budak berbeda, budak itu tidak ada harga dirinya ya. Bahkan budak itu bisa digunakan untuk apa aja. Dan ini perbudakan sudah dihapus dalam Islam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Babu idza daraba ahadukum, idza daraba, apabila memukul, ahadukum, salah satu kalian, khadimahu pembantunya, falyajtanibil wajha, falyajtanibil wajha, maka hindarilah muka ya. Maksudnya kalau seandainya ada kesalahan pembantu itu, jangan sampai kita memukul mukanya gitu.
Wa anhu aidan, dan dari Abu Hurairah juga, masih Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza qatala, apabila memukul ahadukum, salah satu kalian, falyajtani bil wajha, maka jauhkanlah muka, jangan sampai memukul mukanya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau sekarang kalau kita main kekerasan, di situ akan ada undang-undangnya, ya. Kita nanti bisa terjerat hukum, ya. Apalagi di negara kita lah negara hukum. Berikan dia dengan baik, berikan gaji atau upahnya dengan baik, jangan sampai telat, karena dia bekerja dengan kita bukan sebagai budak tetapi pembantu, ya. Selanjutnya, hadis selanjutnya, kitabul hibati wa fadliha. Kitabul hibati, hibah artinya pemberian, wa fadliha, dan keutamaannya, wa tahridi, dan anjuran alaiha, atasnya, wa anhu aidan, dan darinya juga masih Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, ya nisa al muslimati, wahai kaum wanita, ya, kaum wanita yang beragama Islam, ya nisa al muslimat, wahai kaum wanita yang beragama Islam, la tahqiranna, jangan sekali-kali menghina, jangan sekali-kali menghina, jaratun, tetangga, ya, jadi seorang tetangga jangan sekali-kali menghina, li jaratiha, pada tetangganya yang lain, ya, maksudnya menghina apanya? Hadiah, ya. Kalau seandainya tetangga kita memberikan kita hadiah berupa makanan, berupa barang, ya, jangan sekali-kali kita hina hadiahnya, gitu. Pemberiannya dia. Walau firsana syatin, sekalipun firsana syatin itu ujung kuku kambing, ya. Seandainya kita diberikan makanan atau benda, ya, sangat kecil, di sini Rasulullah mengibaratkan ujung kuku kambing, ya, atau apalah yang diberikan sama tetangga kita yang kita anggap remeh, jangan sekali-kali kita hina pemberian dari tetangga itu atau hadiah dari tetangga itu. Ya, ini Rasulullah memberikan perumpamaan begitu minimal sekali, ya. Seandainya ujung kuku kambing diberikan kepada kita dari tetangga kita, jangan sekali-kali kita menghina. Bahkan di sini jelaskan juga, seandainya sedikit daging, sedikit makanan yang diberikan pada kita, jangan sekali-kali kita hina, ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jikalau kita menghina akan menyakiti hati tetangga kita, karena dia memberikan kepada kita, begitu memuliakan kita, begitu menghormati kita, ya, agar terjalin hubungan silaturahmi kita baik dengan kanan kiri kita, depan belakang kita. Hadis yang berikutnya terakhir, babun nahi, bab larangan, anir ruju'i, dari mengembalikan atau, ya, mengembalikan fil hibati, pada pemberian, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, ini masih keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupu Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Qala, berkata, qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lana, tidak ada bagi kami, mathalus su'i, perumpamaan orang yang buruk, ya. Perumpamaan orang yang buruk, al-aidu, orang yang meminta kembali, fi hibatihi, pada pemberiannya, Jadi tidak ada perumpamaan yang buruk buat orang yang sudah memberikan hadiah, pemberian, kemudian diambil kembali. Seperti apa kata Rasulullah orang yang begitu? Kal kalbi, seperti anjing, seperti binatang anjing. Yaqi'u, yang muntah. Anjing memuntahkan dari mulutnya. Tsumma ya'udu, kemudian dia menelan kembali. Kemudian dia menelan kembali fi qaihi, pada muntahnya itu. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada teman kita, tetangga kita, saudara kita, siapapun,
Kita memberikan hadiah, jangan sampai kita minta kembali sesuatu itu. Karena begitu buruk perumpamaannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, ketika kita memberi, kita ikhlas, kita berikan. Jangan sampai kita minta kembali, apalagi kita ungkit-ungkit barang yang sudah kita berikan, benda yang sudah kita berikan. Mudah-mudahan dari beberapa hadis ini kita bisa pahami, kalian diartikan kitabnya, dan kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan barokah dari kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya cukup sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.